Sebelum saya memulai materi saya, karena ini mata kuliahnya bersifat praktek ya, saya cek dulu. Cek nggak dia ya. Salah lagi. PBO itu semester 2, 3 SKS ya. Berarti ini yang jurusan konsentrasinya SI. Betul ya? Konsentrasi SI Betul, ini ya? Pak, betul. Ya. Oke. Kebetulan untuk konsentrasi SI, saya dosen, saya koordinatornya. Jadi ini bahasa pemrograman yang baru yang saya masukkan di kurikulum. Mata-mata kuliah sebelumnya belum ada, karena memang sekarang semua pemrograman itu sudah berbasis objek. Jadi kalian sekarang untuk coding sudah banyak atau sudah banyak framework yang larinya ke OOP. Semester 1 mungkin ada mata kuliah apa ini? Algoritma pemrograman ya, Ibu Pur atau siapa dosennya saya nggak kurang jelas juga. Nanti materinya kita tidak jauh-jauh dari algoritma yang sudah Anda dapat di semester 1. Gitu ya. Nah, sebelum saya memulai materi saya untuk sesi ini, mungkin saya nggak banyak menjelaskan. Saya agak bingung kalau mata kuliah praktek ada Zoom-nya. Zoom meeting, karena Anda harus coding, harus di depan komputer. Ini bukan mata kuliah tatap ceramah, tapi ini mata kuliah praktek yang agak susah Anda untuk Zoom meeting. Oke, makanya minggu depan baru saya mulai untuk perkuliahan kita. Sebelum saya lanjut, saya mau share dulu tentang apa? Jadi ini mata kuliah kita adalah mata kuliah orientasi objek. Kalau Anda bingung objek itu apa, nanti saya jelaskan. Ini pokok pembahasan kita. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman memahami teori dan konsep pemrograman orientasi objek. Yang kedua, setelah memahami konsepnya, baru bagaimana teman-teman mampu mengimplementasi pemrograman orientasi objek. Jadi memahami dulu teorinya, baru implementasi. Nah, kalau kita mau belajar pemrograman, kita butuh sebuah tool ya. Anda bisa, ini wajib Anda download, namanya Java SE Development Kit atau JDK. Itu Anda bisa browsing di Google itu. Ini alamatnya Anda bisa tulis ya, oracle.com, ini free ya. Anda bisa download versi berapa saja yang kompatibel terhadap PC Anda. Jadi ini ada beberapa seri tentang, saya kebetulan menggunakan JDK yang versi apa ini? Ini file, dia defaultnya keinstall di sini ya. Kalau Anda kayak menggunakan C++, kurang lebih seperti itu, atau Borlam C++ ya. Cuma nanti kita harus punya JDK-nya, Java Development Kit. Saya pakai yang versi 1.7.
Ini JDK saya. Nah, Anda bisa download di alamat web ini. Mau versi berapa silahkan di-download. JDK download, nanti Anda install. Untuk bisa setelah JDK sudah ada, maka yang kedua Anda bisa pakai namanya Notepad atau Notepad++. Anda bisa juga download ya, ini juga free. Atau Anda gunakan Notepad biasa juga bisa. Jadi tidak harus Notepad++ ya. Atau Anda gunakan Sublime ya. Kalau Anda punya, ini namanya Sublime. Nanti kita codingnya itu biasanya ini Sublime. Biasanya kalau Anda coding menggunakan web, nah ini kalau saya bikin baru di sini file gini, lalu saya kasih di sini sintaknya, saya menggunakan sintak Java, maka nanti kurang lebih seperti ini. Public class pertama, nanti kurang lebih seperti ini code. Ya. Nanti bisa menggunakan ini. Seperti ini. Ini. Seperti ini. Ini contoh bagaimana kita menggunakan contoh pemrograman Java. Jadi sama kayak di C++, nanti ini berbasis OOP. Jadi kalau OOP itu nanti akan saya jelaskan lebih mendalam. Maka nanti toolnya di sini Anda harus download dulu JDK-nya, bisa Notepad++, bisa Sublime Text, atau Notepad biasa. Yang kedua, nanti materi saya tidak jauh lepas dari dasar pemrograman Java. Karena sekarang saya menggunakan berbasis Java ya. Jadi Java itu ada 3, Java SE, Standard Edition, Java Mobile Edition, sama Java Enterprise Edition. Kita masih menggunakan Java Standard Edition SE-nya, dasarnya. Yang kedua, nanti materi saya tentang struktur kontrol. Ini mau di C, mau di Delphi, mau di mana sama ya, struktur kontrol. Jadi ini menyangkut tentang percabangan dan perulangan. Ini nanti isinya ini adalah if, baru nanti ini adalah ini, nanti ini adalah for, while, ini ya. Baru apa lagi? Do while, dan seterusnya. Ini nanti isinya tentang struktur kontrol. Jadi ada struktur pemilihan yaitu if sama switch. Struktur perulangan ada for, do while, terus ada lagi apa lagi yang banyak Anda sering gunakan. Nanti kita gunakan namanya array. Array itu adalah sebuah tipe data yang bisa menampung banyak data dengan tipe yang sama. Itu array. Nanti ada namanya array list. Bagaimana data itu bisa berbeda tipe data. Yang selanjutnya itu kita belajar tentang eksepsi atau pengecualian. Bagaimana kita membuat sebuah eksepsi atau pengecualian jika satu pemrograman itu kita mengalami kesalahan, bagaimana tidak muncul kesalahan. Jadi kita gunakan eksepsi. Selanjutnya kita belajar namanya inheritance, pewarisan. Pewarisan ini adalah sebuah kelas bisa mewariskan variabel dan metodenya ke kelas lain. Selanjutnya kita belajar namanya polymorphism. Polymorph, poly bentuknya lebih
satu cara yang sama untuk menyelesaikan berbagai masalah, itu polimorfis. Abstrak kelas ini sebuah kelas yang isinya hanya kelas saja, tidak ada actionnya. Interface ini adalah bagaimana kita belajar menghubungkan antara kelas abstrak ya. Kalau interface ini kayak remote TV dengan TV. Dia tidak punya hubungan tetapi bisa berkomunikasi. Itu namanya interface. Yang terakhir kita belajar namanya GUI. GUI ini adalah Graphic User Interface. Bagaimana membuat sebuah form dan bagaimana memberikan event handling atau action terhadap komponen-komponen yang sudah kita buat. Ini materi kita, saya nggak yakin akan rampung satu semester karena ini cukup banyak yang kita bahas. Penilaian nanti kurang lebih seperti ini, nanti ada tugas, 15%, tengah semester, akhir semester, dan presensi. Nah, untuk minggu-minggu depan, ini maksimal keterlambatan 15 menit. Kalau Anda terlambat dari ini, maka saya tidak izinkan Anda masuk. Demikian juga saya ya. Jadi itu tentang materi saya untuk satu semester. Jadi teman-teman tolong disiapkan dulu ini. Disiapkan dulu toolnya agar nanti saya bisa langsung mendemokan atau kita sama-sama bisa mendemokan apa yang bisa. Jadi kita sistemnya nanti mungkin saya akan buatkan video juga. Cuma saya cek di e-learning sampai saat ini kelompok belajarnya belum dibuat. Saya cek ini masih yang lalu ya. Jadi saya belum bisa upload di sini. Nanti yang saya upload adalah video ya, tidak lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi ya. Saya materinya ada, cuma saya males ngupload materi. Jadi nanti ini model apa? Materi nanti kalau sempat saya buatkan video juga biar Anda lebih enak belajarnya. Ini. Nah, nanti kalau Anda sudah menginstal apa? Menginstal ini Java, nanti bisa kita langsung mendemokan. Oke. Jadi kalau Anda bingung Java itu apa, Java itu merupakan sebuah produk dari Sun. Ini Java sebenarnya diawali dari bahasa pemrograman yang diambil dari nama sebuah kopi. Makanya Java itu adalah kopi yang terkenal lalu di luar sana, di kafe. Maka simbol dari Java itu adalah kopi. Nah, kalau filosofi belajar Java, Anda harus banyak minum kopi. Jadi konsep Java itulah one write, run anyway. One write, run anyway. Sekali menulis, berjalan di mana saja. Java itulah sebuah konsep pemrograman yang bisa running di berbagai macam background sistem operasi. Java ini merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C dan C++. Maka kalau Anda sudah jago di bahasa ini, saat Anda migrasi ke Java, Anda nggak susah lagi. Nah, Java itu bersifat sederhana karena menggunakan bahasa C. Yang kedua, Java itu berorientasi objek atau object oriented. Artinya, program itu dapat dibuat per modul dan dapat dipergunakan kembali. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau Anda sudah membuat pemrograman contoh sistem peminjaman mobil, saat Anda membuat lagi kasus baru sistem penyewaan rental
PS, itu Anda nggak susah lagi, karena kasusnya sama. Yang beda hanya objeknya. Inilah keuntungan mengapa kita harus berorientasi objek. Karena program nanti kita pecah-pecah menjadi sebuah modul yang bisa kita gunakan kembali, dan pembuatan program berbasis objek Anda nggak harus satu orang, ini bisa dikerjakan dengan tim. Kenapa? Karena dia dibuat per modul. Artinya bisa dipecah-pecah ya. Contoh kayak kita bikin sistem perpustakaan gitu. Si A bisa bikin si peminjamnya, si B bisa bikin pengembaliannya, si C bisa bikin anggotanya. Yang kedua, dia dapat didistribusikan dengan mudah. Ini kalau kita berbasis distribusi atau jaring interpreter. Nah, interpreter ini selama di perangkat kita ada namanya JVM, Java Virtual Machine, maka ini aplikasi Java ini bisa running. Aplikasi Java itu tidak .exe ya, jadi dia adalah kalau Anda pernah menggunakan aplikasi Java, dia .jar ya, JAR, Java arsip ya. Karena nanti dia menggunakan Java Virtual Machine untuk menjalankan shortcode-nya. Ini jadi dia mempunyai reliabilitas yang tinggi, jadi kemampuan digunakan kembali itu sangat bagus. Ini beberapa tentang Java. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang proses Java ini, ya. Java. Satu pertama kali kita bisa, suara saya kedengar apa enggak ya? Mohon maaf, ini satu menjawab coba. Saya sudah menjelaskan malah enggak kedengaran di situ ya. Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Kalau kurang jelas, kalau disampaikan. Ini yang penting, bagaimana sebuah pemrograman Java itu bisa berjalan di sebuah aplikasi. Jadi dimulai dengan nama program, di-compile, menjadi sebuah kelas, diinterpreterkan atau diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Contoh gini, saya punya yang satu, ini namanya adalah, ini dia masuk di sini. Pertama-tama dia harus disimpan. Oke, saya buatin dulu ya. Di sini foldernya saya kasih nama umpama kode, dia runningnya baik ya. Di sini kita kasih nama masih kosong. Sini myprogram.java. Nah, ini penamaan sebuah kelas Java itu harus dikasih ekstensi .java. Nama kelas, nama file harus sama dengan nama kelas. Java itu bersifat case sensitive. Jadi huruf kecil huruf besar harus sama. Contoh di sini saya simpan save as. Saya simpan tadi. Saya contohkan ya. Ini saya simpan nanti di sini. CBO coding. Ini namanya ini harus sama. Kalau P-nya pertama besar ya harus dikasih besar. Pertama. Namanya sudah pertama. Kita cek di sini. Sudah masuk ya, ekstensinya adalah Java. Ini pertama. Berarti kita sudah masuk di tahapan ini. Langkah kedua, kita mengcompiler. Nah, mengcompiler ini kita butuh namanya JDK tadi itu. Nah, lihat di sini agar dia menjadi .class. Anda perhatikan di sini, ini masih .java. Nah, untuk mengcompiler saya menggunakan command prompt. Jadi di sini saya cari ini cd yang punya mengajar ambil normal cd genap 2000 ini cd cbo. Saya punya file ini ya. Setelah saya kasih cd kode. Jadi ini tadi alamat yang ada di sini ya. D mengajar ambil normal genap PBO kode, berarti saya sudah sampai di sini.
Nah, tahapan ini untuk membuat atau mengcompiler menjadi kelas. Caranya, coba Anda lihat di sini filenya sekarang hanya satu. Setelah saya compiler, seperti ini. Ya. Nah, kok nggak mau gede ya. Java, ini, pertama, Java. Anda perhatikan nanti di sini, kalau dia benar coding kita akan muncul satu file .class. Nih. Jika benar maka ini pertama .class. Berarti ini .java compile .class. Nah, dari .class ini akan menjadi sebuah hasil coding kita apa? Jadi pertama .class, pertama .java. Oke. Di tahapan ini selesai diinterpreterkan. Kita mau menghasilkan apa dari code ini? Caranya nanti baru kita klik di sini. Nah, Java pertama. Nah, ini yang keluar hanya selamat datang saja. Selamat datang. Kok selamat datang? Karena kode kita hanya menampilkan sistem out print. Out sama kayak C out, C in. C out berarti C output. Ini sistem out berarti sistem output print. Selamat datang. Jadi inilah proses bagaimana Java itu bekerja. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba. Kalau di saya tidak mengejar materi ini biar rampung, enggak. Saya bukan super truck yang harus muatannya sampai. Saya maunya teman-teman nanti walaupun sedikit tapi paham, tidak laju-laju tapi tidak paham. Ya. Jadi inilah bagaimana sebuah program bisa running di Java. Nah, makanya untuk mengcompiler dan menginterpreter kita butuh namanya JDK, Java Development Kit. Ya. Nanti sedangkan yang ini, yang tadi Sublime, Notepad itu hanya sebagai interface atau tempat untuk mengetik coding. Nah, kalau saya tidak suka anak adik-adik yang baru belajar langsung menggunakan IDE atau interface development. Semua drag and drop nggak suka saya. Programmer itu dimulai dengan query code, ya, dengan cara kayak tadi yang saya jelaskan. Kita coding seperti ini. Jadi bagaimana kita codingnya seperti ini. Jadi inilah contoh gambaran bagaimana cara kerja Java itu. Ya. Nanti kalau Anda menggunakan web ada namanya MVC. MVC itulah framework yang berbasis OOP. M-nya model, ya, MVC. V-nya view, C-nya itu control. Jadi memisahkan antara view, grafik, user form dengan model basis datanya. Untuk bisa menjalin komunikasi namanya kontrol, dia yang mengkontrol. Nah, itu nanti kalau lanjutan dari dasar Java. Kalau Anda kuat di PBO, di OOP, nanti Anda belajar web, belajar apa, nggak susah. Jadi basicnya itu kita belajar dari C-nya mantap, pindah ke Java, Java mantap, pindah ke framework. Nah, nanti Anda semester 4 dapat namanya sistem informasi berbasis client server. Nah, itu menggunakan juga OOP, Java. Nah, saya mau nanti materi kita dari bawah sampai ke atas itu menggunakan tool yang sama. Ya, yang naik cuma grid-nya. Kalau tool-nya sama. Kalau Anda banyak tool itu makin susah ya. Baru sedikit belajar di sini, pindah ke sana, pindah ke sini, bingung malah. Jadi harapan saya begitu. Tinggal teman-teman mau nggak niatnya ke sana. Kalau sama saya, kalau nggak niat, nggak usah masuk ya. Jadi saya tidak suka orang yang tidak niat.
Karena prinsip saya kalau mengajar dari dulu dan saya mengajar, saya belajar cuma dua. Jika mau sukses harus disiplin, jika mau berhasil harus jujur. Itu konsep yang saya pegang. Jadi kalau Anda mau enak atau mau tidak ada masalah dengan saya, ya disiplinnya Pak dijaga. Ini kalau kita lihat ilustrasi. Jadi Java dituliskan seperti ini. Nanti compilernya ini bisa diinterpreterkan ke manapun, mau ke Windows 32, 64, Solaris, Mac ataupun Linux ya. Ini nggak ada masalah. Makanya dibilang konsepnya adalah konsep Java itu kalau saya nggak salah mengingat itu adalah dia konsepnya begini. Gini ya, right, berjalan di mana saja. Ini konsep yang dipakai di Java. Ini, makanya kalau kita lihat sistem kerjaan Java itu seperti ini. Dia harus ada namanya Java Virtual Machine. Yang kedua dia harus ada Java Application Programming Interface atau Java API namanya. Inilah platform yang berjalan di Java. Ini kalau Anda menginstal JDK sudah include satu paket. Dan Java itu adalah berbasis free public lisensi. Jadi Anda nggak usah. Nanti kalau Anda sudah paham, sudah punya toolnya, nanti akan saya bahas sampai di sini. Nah, nanti kalau sudah install, ini harus kita setting pad-nya dulu ya. Jadi setting pad itu nanti di mana ya? Saya juga lupa ingat itu ya. Di sini klik kanan, kalau nggak salah ingat ya. Saya lama nggak pegang ini ya. Properti. Di mana ya? Di sini. Bukan ya. Setting pad kok lupa. Stop dulu sharingnya ya, agak lambat. Setelah sharing. Jadi nanti kalau Anda mau sudah menginstal Java-nya, Anda bisa klik kanan, keluar lagi, masuk di sini, nanti di improvement variable-nya di kayak ini ya, kayak mana ya, tak carikan contoh. Ini punya sih ini, saya punya mana? Oh ini sistem variabel. Nanti ini namanya ini boleh atau ini ya. Ini pad yang sudah terpad di sini. Namanya kelas pad seperti ini. Edit. Nah, nanti seperti ini. Ini kita menginstalkan. Artinya begini, kita mengcopy agar alamat yang kita copy ini bisa berjalan di sini. Yang kita copy yang mana? Yang alamat Java tadi yang kita nantilah kalau Anda sudah, saya mungkin besok bagaimana agar kita saat menjalankan Java nggak harus di C. Kalau nggak di pad sebentar dia hanya running di C saja. Karena kita menginstal Java-nya kan di C, ini ya. Kita menginstal Java kan di CD, program file, CD, ini kan. CD, JDK. Nah, ini coba saya edit. Nah,
di sini di file ini, saya close dulu. Jadi bin, di bin ini nanti kita mencari nama filenya adalah Java. Nah ini. Tadi kalau Anda ingat saya running kan pakai Java ya. Kalau Anda ingat tadi saya Java pertama .java. Kita memanggil perintah ini. Kalau Anda belajar praktikum basis data menggunakan MySQL pakai command prompt, nah kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ini harus kita setting. Kalau nggak kita setting, kita hanya bisa memanggilnya lewat perintah ini. Hanya bisa memanggilnya lewat. Jadi kita kalau nyimpan filenya harus di sini, nggak bisa di sembarang tempat. Nah, agar bisa di sembarang tempat kita nyimpan file yang kita running, maka kita harus lakukan class path seperti ini. Mengkopikan alamat Java tadi, baru mempaste di sini. Ini banyak ini ya. Ini ada Java, ini Java yang tadi saya kopikan di kelas. Ada toolnya untuk running Java lebih enak. Saya nggak ngajari itu. Kita coba main di command prompt biar belajar mencari kesalahan. Jadi ini maka tadi saya minta Anda untuk menginstal dulu JDK. Nanti untuk men-settingnya saya bantu nanti bersama-sama. Ini kalau modulnya udah langsung masuk. Ini ya, udah masuk apa? Masuk teori ya. Jadi saya gitu. Nanti sudah masuk teori semua. Jadi kalau kalau kita mau apa, mau menampilkan seperti ini kan gampang ya. Kayak gini kan gampang. Contoh kalau tadi bentuknya tadi ini hanya keluar mana tadi itu, ya lupa lagi. CD mengajar ambil alam CD genap apa genap ini CD DBO DBO. Kalau saya Java tadi begini, pertama kan keluarnya selamat datang seperti ini ya. Kalau kita mau rubah ya bisa. Saya coba tambah import Java swing ini ya, saya coba apa ini ya, saya coba ini. Option fit ini nama kita bikin juga di sini seperti ini. Kalau kita coba simpan nanti hasilnya, kalau dia ada salah maka dia akan mengeluarkan pesan. Kembali ke sini ini apa saya menggunakan perintah ini. C option pin apa dia bilang ini cannot find symbol nggak ada simbolnya, dibilang tidak ditemukan C option pin. Oh mana tadi C option pin. Masih dialog apa soal lain. Pin
Dia saya punya java import java.swing sudah. Option pen-nya kok nggak mau ya. Option pen apa dia bilang tadi salah saya ini? Tidak menemukan simbol show message dialog nol. Nah, kok tidak menimbulkan simbol message dialog nol? Namanya option pen ya. Kok salah saya? Harusnya Java ulang. Kenapa? Tidak ditemukan. So, dialog. Harusnya dia ditemukan ya. Kenapa tidak ditemukan ya? Kenapa di import java.swing harusnya dia tidak menemukan ujungnya. Pakai simbol bintang nggak mau. Pen nggak show dialog. Lucu ya ini. Kok dia nggak mau merunning method, tidak bisa. Aneh. Ketika saya kok aneh. Saya pakai JDK yang versi 1,6 ya. Sampai saya kok aneh. Bentar. JDK saya versi berapa? Kok dia kok nggak running? Tidak dikenali. Kok lucu ya? Oh, saya yang salah ya. Nah, tadi ini. So, saya salah kok G-nya double. Salah.
harusnya. Saya coba ulang. Siapa WA-nya? Ini. Terus saya coba panggil sekarang bentuknya macam ini. Jadi dia keluarnya dua. Yang satu ini selamat datang, yang satu ini. Jadi bisa kita buat seperti ini. Jadi di sini mau kita rubah bentuknya apa nanti bisa. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau menggunakan form seumpama juga bisa. Nanti kita menggunakan itu. Jadi prinsipnya begini, dengan perintah begini itu kita bisa menggunakan di sini contoh di sini saya pakai ini ya, bintang umpama di sini saya mau pakai gini. Kalau mau bikin ya frame form ini sini form set size kita bisa setting di sini umpama 200 width-nya kali 200 di sini form set visible-nya kita set yang true. Ini kalau kita mau bikin dia, atau kita bikin di sini form set item form pertama seumpama gitu. Simpan, saya coba running di sini. Ini, kayak mana bentuknya? Kita coba. Kalau kita lihat nanti di sini akan muncul form ini. Selamat datang. Oke, ini yang muncul. Ini formnya yang kita bikin. Form pertama itu ini. Kalau kita mau gedein dia seumpama width-nya seumpama kita kasih 400 atau 500. Kita ulang capak lagi. Kita coba ulang. Capak lagi baru kita lihat. Maka nanti perubahannya seperti ini. Ini yang selamat datangnya ini, selamat datangnya ini. Ini formnya yang kita bikin. Ini kita bisa bikin form lewat sini. Jadi kita nanti code-nya tidak drag and drop, tetapi kita query seperti ini. Ini namanya sudah masuk query. Jadi teman-teman nanti nggak susah lagi, bisa code-nya nanti sudah enak. Nanti Anda coding tidak lagi istilahnya tidak lagi harus menggunakan bahasa atau menggunakan hardware yang tinggi, nggak perlu. Cukup kita menggunakan tool yang sederhana saja untuk bisa coding. Mungkin kali ini saya sampaikan di sini saja ya. Saya tunggu Anda menginstal aplikasinya. Ini kalau sudah, minggu depan kita mulai coding. Itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan Anda untuk menggunakan presensi.
Jadi teman-teman, presensi saya nanti ini, kalau nanti Anda absen ke saya, ya, absen ke tempat saya, nanti akan saya rekam. Anda itu by IP dan by lokasi Anda. Jadi tidak ada satu komputer 2 orang, itu enggak ada. Ya, satu HP berempat itu enggak ada. Jadi saya akan minta Anda untuk mengirimkan lokasi Anda dan IP Anda. Nah, Anda nggak usah pusing-pusing gimana caranya, nggak usah. Nanti saya buat di sini ya, di mana di chatnya, saya akan buatkan di chatnya. Saya akan kirim link saya, link presentasi saya, Anda bisa buka. Cuma sebelum Anda buka, tolong ya Anda menggunakan HP, GPS-nya di-on-kan